Halo guys, kembali lagi dengan saya Dimas Ananto. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih saya sukses atau kita pun bisa sukses di bidang dunia properti tanpa modal atau pakai uang modal sedikit. Nah, bagaimana caranya? Yuk saksikan sampai selesai. Check it out. Jadi berbicara tentang dunia properti itu banyak sekali teman-teman. Ada yang dari agen properti, ada dari manajer properti, ada dari kita ngurusin mengelola properti, ada developer properti, ada arsitek, ada konsultan properti, ada kontraktor properti. Banyak sekali. Belum lagi nanti untuk pemerasan, pengerasan untuk pertanahan dan seterusnya. Itu banyak banget. Ada juga yang bagiannya khusus untuk persuratan, ya ngurusin sertifikat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau kita berbisnis properti itu tanpa modal pun atau modalnya cuma sedikit? Ya, yang pertama, berawal dari cerita sukses saya dulunya ya, awal dari apa? Dari agen properti. Nah, agen properti itu di tahun 2012-2013 saya mengikuti agen properti yang profesional. Apa itu? Nah, itu adalah Century 21 yang tahan pertama saya. Dan di sana saya belajar banyak untuk dunia properti primary. Pada zaman dulu tuh primary. Primary itu adalah properti-properti yang baru dibangun dan itu baru pertama kali digunakan, yang namanya primary. Ada dua, pertama primary atau yang kedua adalah secondary. Nah, di dalam agen properti tersebut itu juga ada skupnya banyak ya. Anda mau fokusnya di mana? Difokus untuk yang baru-baru, rumah-rumah baru, primary tadi. Yang kedua adalah secondary, itu adalah yang rumah-rumah bekas atau rumah-rumah yang pernah dipakai orang. Atau juga yang ketiga adalah rumah-rumah yang sudah dilelang. Nah, itulah juga banyak kesempatan-kesempatan. Ada juga yang dari mana? Dari pengadilan, itu juga ada. Atau juga dari mana? Rumah-rumah yang mungkin sitaan dari kejaksaan. Itu banyak sekali. Jadi berawal dari tahun 2012-2013 saya mengawali dengan bisnis properti tanpa modal. Dengan cara apa? Saya jadi agen properti. Nah, dari agen properti saya belajar banyak bagaimana caranya saya bisa mengelola atau memang saya negosiasi kepada pemilik rumahnya. Nah, kadang pemilik rumah itu biasalah pengen harganya di harga pasar atau memang di atas harga pasar gitu ya. Dan pembeli itu biasa juga pengennya di bawah harga pasar. Nah, bagaimana tipsnya nih? Zaman dulu saya bisa mengelola atau menjualkan produk orang lain di properti orang lain. Yang pertama adalah gini, ketika ada penjual properti, nah itu udah biasa tuh, untuk dia pasti mau jual di harga pasaran. Nah, bagaimana caranya untuk kita bilang sama pemilik rumahnya? Kita bilang gini, Pak, Bu, ini adalah daerah sini, misalnya nih ya, harganya 500 jutaan. Nah gitu ya, pasaran memang 500 jutaan. Terus kita bilang gini, Bu, Pak, Bapak kalau mau jual properti dengan harga pasaran itu kurang menarik kalau menurut saya. Kenapa? Ya buat apa orang lain tuh beli properti Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, kalau mau menarik boleh Bu atau Bapak dinaikin harganya tapi dengan fasilitasnya yang benar-benar super lengkap. Contoh, sudah termasuk internet, sudah termasuk rumahnya dibagusin, kemudian sudah kelihatan baru. Nah, itu adalah nilai tambahnya. Tetapi kalau misalnya bisa nggak laku? Bisa, kita bilang begini, bisa Bu, tapi 2-3 tahun lagi. Kalau Ibu buru-buru gitu ya, nah kayaknya harus kita di bawah harga pasar. Kenapa? Karena supaya menarik gitu ya, menarik orang yang mau beli. Tapi kalau misalnya Ibu jual santai, ya maka agak lama Ibu untuk lakunya. Nah, kemudian kita kasih tahu, Bu, inilah data pembanding. Kita sebagai agen properti yang profesional harus data pembanding. Misalnya data pembanding, Bu, ibaratnya di dua blok dari rumah ibu itu harganya nggak 500 juta loh Bu gitu ya. Jadi berapa? Harganya misalnya 350 atau 400 juta. Ibu kalau misalnya jual di harga di atas rata-rata, maka rumah ibu akan lakunya lama. Tapi kalau misalkan rumah ibu murah di bawah harga pasar, itu akan lebih yahut. Makanya kita harus kasih namanya edukasi.
sama penjualnya. Jangan langsung cuma wah ibu mahal atau ibu mahal segala macam, nggak bisa begitu. Tapi kita kasih edukasi, ya, memberikan edukasi kepada pemiliknya. Di samping itu kita bilang, Pak atau Bu, sekarang ini ekonomi memang lagi turun, kemudian juga posisinya kita sedang COVID gitu ya, dan maka propertinya itu lebih murah. Pada waktu itu kita kan tidak ada COVID ya, maka saya bilang, Bu, kalau di sini ibu harga pasaran dan nggak menarik, dan ada orang yang dijual itu harganya lebih besar luas tanahnya, kemudian juga lebih murah, kemudian lebih depan lokasinya. Nah kalau ibu mungkin lebih agak ke dalam, terus kemudian ibu jual mahal gitu ya, tapi ya orang mana mau Bu, karena pasti yang namanya pembeli dia akan melihat kanan kirinya, depan belakang, atas bawah gitu ya, dilihat kira-kira di sini banjir atau tidak. Nah, tips teman-teman semuanya, ketika kita sebagai orang agent properti ya, wajib yang namanya kita kasih edukasi dengan oh di sini harga pasaran sekian, kemudian lokasi sekian, lebar depannya berapa gitu ya. Lebar tuh row depannya itu berapa, ya kan? Nah, terus kemudian di sini dekat apa saja? Dekat yang namanya rumah sakit gitu, atau tol, atau mungkin dekat kecamatan, kelurahan. Nah, itu mempermudah untuk kita jualan. Tapi kalau misalnya kita posisinya ada kepentingannya apa? Kepentingannya untuk supaya harga propertinya lebih murah nih kalau kita ngomong sama penjualnya. Ya Bu, ini lokasinya agak jauh, terus kemudian di sini posisinya adalah ke belakang. Nah, terus juga di sini juga butuh renovasi, maka sebaiknya rumah ibu jangan terlalu mahal untuk bisa laku propertinya. Nah, itu bagaimana tips saya ketika saya pada waktu itu ngomong sama ke penjualnya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita untuk menemukan pembelinya yang benar-benar tertarik sama kita. Nah, yang pertama adalah kita harus lakukan iklan. Nah, iklan dulu. Iklan kemana? Nah, biasanya iklan ke media sosial. Satu, zaman sekarang ini media sosial, pada waktu saya dulu itu tidak ada namanya Instagram. Jadi hanya fokus ke Facebook. Atau yang kedua adalah Kaskus pada zaman dulu gitu ya. Nah, Kaskus, nah tetap harus bisa juga dengan iklan koran ya, iklan koran. Waktu itu tuh Kompas yang lebih bagus, atau Pos Kota. Itu juga harga lumayan mahal tuh, pada waktu itu 100 ribuan untuk kita ngiklan aja di Pos Kota atau Kompas. Nah, singkat cerita, ketika kita menjualkan ke orang lain harus ada beberapa opsi ya, tidak hanya di iklan saja, di iklan koran atau di online saja, tetapi kita juga minta referensi dari teman-teman broker, teman-teman agent properti. Dijual nih, yuk kita bagi hasil bareng-bareng yang disebut namanya co-broking. Nah, broking itu misalnya kita bareng-bareng untuk jualin. Biasanya berapa persen sih komisinya? Nah, biasanya komisi itu 2-3%. Ada juga yang di up harganya juga bisa. Nah, kalau 3%, nah 3% tinggal bagi 2. Nah, bagi 2 antara kasih ke kantor dulu setengahnya, baru kita dapat setengahnya lagi dari kita pendapatannya. Nah, di situ saya belajar banyak tentang bagaimana saya bisa sukses di dalam dunia properti. Pada waktu itu saya bisa komisi ratusan juta. Nah, kenapa? Karena saya bisa menjualkan properti yang saya jualkan di saat saya jadi agen properti tradisional. Nah, kemudian ketika kita sudah menjualkan di online ataupun di offline, anggaplah ada ketemu sama orang yang nyamber atau yang hubungi kita. Bagaimana langkah kita untuk ngomong kepada si calon buyer tersebut? Kita dengan cara apa? Yang pertama adalah harus tanya, Pak, Bapak kebutuhannya mau di jalan apa? Oh, saya mau tercela, yang kita jual itu dia minat. Oke Pak, dengan Bapak siapa? Rencana untuk siapa? Untuk Bapak sendiri atau untuk orang lain? Kenapa? Karena biasanya gini, jeruk makan jeruk. Biasanya ada orang yang mau menjualkan lagi. Nah, jadi broker ke broker lagi. Tapi kalau saat ini kita tanya, Bapak untuk sendiri atau untuk orang lain? Oke, untuk sendiri Pak. Oke. Terus kemudian rencananya Bapak mau cash atau menggunakan KPR gitu ya. Nah, kita harus tanya juga. Terus kemudian sebisa mungkin ketemu langsung sama orang tersebut. Tapi sebelum Anda menjualkan kepada buyer, Anda harus kerjasama atau memang perjanjian kepada pemiliknya. Yang namanya perjanjian kepada pemiliknya, maka siap-siap Anda juga bisa di bypass langsung. Di bypass itu maksudnya seperti apa?
Jadi antara si pemilik rumahnya langsung ke buyernya. Jadi Anda tidak mendapatkan komisi. Nah, sebaiknya harus menggunakan perjanjian tertulis. Itu sangat-sangat penting banget. Nah, ketika Anda jadi seorang agen properti yang profesional, maka Anda akan diberikan yang namanya perjanjian penting untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika semua sudah ada perjanjian tersebut, maka kita akan jualkan. Nah, ketika tadi balik lagi ke jualkan. Ketika kita jualkan properti dan ketemu sama orang, kita ngomongnya seperti apa? Harus memberikan data pembanding, itu penting banget. Nah, dan nomor, Pak, ini Pak, harga properti ini sangat murah. Bayangkan Pak, harga properti di sekitar sini, ini harganya 600 juta misalnya gitu ya. Kemudian di sini harganya 650 juta. Kemudian di sini kasih 700 jutaan. Maka kita hanya jual cuman di harga berapa? 500 juta atau 450 juta. Nah, dari situ kita akan memberikan edukasi kepada si buyer sehingga buyer pun akan mau beli tempat kita. Kenapa? Karena kita bisa menang dari apa? Dari sisi satu, lokasi. Kedua, dari sisi apa lagi? Dari sisi harga. Ketiga, dari sertifikat yang memang sertifikatnya hak milik. Ada juga yang dari AJB biasa atau girik. Nah, itu biasanya harganya lebih murah daripada SHM. SHM tuh jauh lebih mahal dan memang jauh lebih aman gitu ya ketika kita beli suatu properti. Nah, dari situ kita akan mendapatkan yang namanya komisi. Nah, komisi bayangkan kalau Anda bisa menjualkan 500 juta atau 1M atau bahkan 10M, bayangkan 2,5 sampai 3% akan mendapatkan komisi dari hasil jualan properti. Nah, itu tips yang pertama, semoga bermanfaat. Ada nanti berbagai macam bagaimana kita berbisnis properti, nggak perlu pakai duit. Terus kemudian kita bisa mendapatkan income yang luar biasa. Dan cek kita terus. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen berikut ini kalau memang teman-teman ada hal-hal yang perlu dibahas. Semoga bermanfaat. Salam mantap.